Di tengah ketatnya persaingan kerja, banyak generasi muda menghadapi tekanan agar tetap bisa berpenghasilan. Lalu bisakah UMKM menjadi solusi? Mari kita bahas. Hai, ada saya Februlina di sini dan ada Echa, owner Starling. Gimana? Kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Eja secara langsung dengan bisnis barunya Starling. Dimana Starling sekarang itu sudah banyak sekali, bahkan ada komunitasnya, lebih dari 2000 komunitas. Wah. That's why hari ini saya berkesempatan mewawancarai Eja. Pertama-tama ya kan? Mari kita berkenalan dulu. Hai, ini adalah Eja. Eja itu kalau boleh tahu, kamu ini gen apa sih? Gen milenial apa? Gen Z. Gen Z. Nah, pertama, Gen Z, kenapa memutuskan untuk berbisnis Starling nih? Setahu saya, Gen Z ini kan biasanya tertarik untuk ke industri atau ke melamar di tempat-tempat yang lain. Kenapa memutuskan untuk membuka Starling? Pertama, Starling itu fleksibel jam kerjanya. Kan Gen Z tahu kan, mageran. Kan lebih fleksibel jualan Starling daripada di corporate toh. Iya. Corporate kan 8 jam. 8 jam, Start betul. 8 jam. Betul lagi kalau ada lembur, overtime ya kan? Iya. Untuk Gen Z pasti kalian suka yang fleksibel tapi berduit. Iya, betul. Iya kan? Nah, Betul. Starling itu pilihan lebih better menurutku daripada ke corporate nih. Oh, oke. Terus untuk modal awalnya gimana? Kita itu modalnya motor pasti. Kedua, kita punya box. Box itu fungsinya untuk isinya itu kompor portable. Nah, itu kita itu isi dengan kayak es sasetan itu loh. Nah, itu kopi sasetan apapun itu bisa dimasukkan di situ. Jadi ditutup dalam satu box. Nah, nanti itu kita tuh bawa air dari rumah, terus kita bawa kayak kalau kursi bawa kursi, kalau kita Jadi kayak tikar-tikar nah, gitu lesen kan. kita bawa tikar. Terus banyak ini kan, sekarang itu banyak anak-anak muda yang sering nongkrong. Terus nah mereka itu nongkrongnya di tempat-tempat yang kayak pemandangannya indah, tapi jarang orang yang berjualan di sana. Jadi mungkin itu ada kesempatan nih. Jadi Eja buka Starling kayak gitu ya. Iya. Sebelum buka Starling ini, Eja pernah nggak sih ngelamar di tempat-tempat kerja, atau Eja ngerasa, aduh ini kayaknya udah di tempat-tempat kerja merasa ada penolakan, jadi ya udah kita ke Starling aja, atau gimana? Aku tuh udah beberapa kali kan di corporate gitu Kak ya. Nah, aku merasa kalau di corporate itu kita tuh tekanannya itu banyak. Pertama jam kerja. Kedua itu kayak kita itu kadang itu gesekan dengan teman. Oh, ya kan. Okay. Nah, itu menurutku itu paling benar kita tuh cari loncatan lain lah yang bisa mengimbangi gaji corporate, tapi waktu kita fleksibel dan nggak dikekang sama lingkungan yang gimana gitu. Ya, jadi aku cari usaha apa gitu yang aku bisa tutup semauku, buka semauku, tapi ownernya ya kan mengatur waktu, fleksibel gitu. Tapi tetap dapat duit. Ya. Terus kalau untuk UMKM sendiri, ini termasuk bisa mengurangi yang stres yang Eja rasakan di corporate nggak sih? Betul. Kita itu lebih banyak bertemu dengan macam-macam orang. Pertama. Kedua, kita lebih fleksibelnya itu gini Kak. Kita kan bisa bebas bercanda, nggak aturan kayak nggak boleh berisik bekerja. Betul. Dan kita lebih santai mengobrol sama orang. Dan tiap hari kita itu melihat suasana yang berbeda. Jadi kayak otak ini yang selalu di refresh Kak. Nggak jenuh di satu tempat kerja yang gitu-gitu aja. Sekarang untuk tantangannya sendiri, ada nggak sih tantangannya membuka usaha Starling ini? Yang paling parah itu ujiannya itu kalau gini Kak, hujan. Oh iya. Kan kita jualnya itu keliling kan. Jadi kan tempat kita itu di outdoor, jadi hujan ini Kak paling parah hujan nih. Ya? Iya, nggak bisa jualan. Ya? Iya. Lalu cara Eja mengatasi itu gimana? Kalau hujan apa nggak jualan atau gimana? Atau waktunya diganti tuh? Aku biasanya Kak ya, kalau pagi itu di daerahku itu full orang untuk jalan kaki, jalan-jalan Kak. Terus lintasannya orang berangkat kerja Kak. Jadi aku putar otak gimana caranya kalau pas hujan aku tetap jualan. Jadi aku pagi, kalau nggak gitu aku cari tempat posisi ya Kak. Di lingkungan situ kan ada kayak
tempat alun-alun gitu Kak. Aku pindah di situ. Oh, yang ada oke. payupan gitu Kak. Nah, ada tutupnya gitu ya, ya, ada teduhan gitu ya. Ada teduhan, jadi kan tetap bisa jualan meskipun hujan. Terus yang dijual Eja itu apa aja sih? Apa hanya kopi atau aku itu Kak, ada makanan kayak gitu? ada snack. Snack itu kayak keripik usus, keripik kacang gitu kan, banyak kan Kak. Nah ini aku ambil dari temenku juga, jualan, dia jualan, aku mau nitip jualanku boleh. Jadi kan kita saling berkolaborasi, dia jual makanannya, aku jual airnya. Oh, sambil ini ya, sambil ngebantu teman gitu ya. Betul, jadi kita kan apa Kak, saling bantu support UMKM lah gitu. Good, bagus banget ya. Terus untuk keluarga Eja sendiri mendukung nggak sih untuk Eja usaha Starling ini? Setahu saya, sepengamatan saya biasanya orang-orang tua yang kolot itu kan anak itu harus punya karir yang mentereng, yang bagus gitu. Nah tiba-tiba Eja ya memang ada apa namanya, ada cuannya di dalam sini. Tapi kan biasanya orang tua itu mau anaknya yang karirnya top gitu kan. Nah ini gimana keluarganya Eja mendukung? Terus untuk keluarga Eja sendiri mendukung nggak sih untuk Eja usaha Starling ini? Setahu saya, sepengamatan saya biasanya orang-orang tua yang kolot itu kan anak itu harus punya karir yang mentereng, yang bagus gitu. Nah ini gimana keluarganya Eja mendukung? Awalnya itu mereka itu underestimate Kak. Tak bilangin, belum tentu di pabrik pun gajinya sebesar di Starling tiap harinya. Dan waktunya itu loh, di Starling 4-5 jam mentok itu loh, aku udah dapat 300.000 lah minim Kak ya. Kalau di pabrik pun dengan UMR segitu kita kerja 8 jam nonstop. Iya kan Kak. Terus akhirnya mereka kayak oke. Itu maksudnya kayak biasa kan ada open booth gitu ya, kayak booth kayak yang di kontainer itu lebih enak yang di booth apa yang Starling kayak motor keliling gitu aja sih? Menurut Kak ya mending di Starling sih, nggak ribet dan itu loh Kak, apa kayak fleksibelnya itu enaknya apa? Udah selesai dagangan tutup udah pulang bawa sepeda. Dan kita nggak nyewa tempat. Enaknya kan gitu, nggak ada apa biaya apa Kak, biaya sewa. Iya betul, enaknya gitu. Jadi Starling ini selain kita hemat biaya listrik, biaya sewa tempat, pajak apalagi ya kan, kita tinggal menyiapkan motor, terus apa namanya yang kopi-kopi sasetan, air panas, udah bisa. Terus nanti ada nggak sih yang ini jualan mie instan misalkan kayak gitu-gitu ya kan, bisa. Jadi kayak kalau untuk pandangan, menurut aku ya, pandanganku ke depannya ini saran juga buat Eja atau buat Starling ini sebagai ini orang bisnis manajemen ya kan. Kalau untuk Starling ini sendiri, nanti seumpama kita punya 5 motor nih, 5 motornya kasih 5 orang ini, anggap aja tim kita, terus mereka jalan gitu kan. Kayak kita itu sudah punya 5 cabang coffee shop. Ya kan, tanpa sewa tempat yang kayak Eja tadi bilang, kayak nggak sewa tempat, nggak bayar listrik, nggak bayar pajak, secara pajak kita ya sudah naik signifikan kan pajak juga. Nah itu kayaknya pandangan bisnisnya ke depan juga sangat bagus di situ. Pandangannya ke depan itu jadi bisa lebih berkembang Starling ini, harapan kita ya kan. Nggak hanya dipandang orang ini hanya jualan kopi, tapi itu ada omset juga, ada pendapatan yang ya bisa dipertimbangkan juga gitu loh. Jadi untuk Gen Z juga sekarang kan saya juga di industri, nah kebanyakan hampir 100 orang setiap hari ngelamar bekerja. Terus kalau ditolak perusahaan gimana? Mereka stres kayak gitu kan. Betul. Jadi beban pikir. Iya betul, beban pikiran. Jadi ada alternatif lain. Kalau si generasi muda ini ditolak dari industri, kita sudah ada pandangan lain mau usaha apa nih. Jadi nggak hanya melulu ke corporate. Sekarang corporate di Indonesia kan, maksudnya corporate-nya 100. Nah anak-anak mudanya kan bisa 200. Nggak semua harus di corporate gitu loh. Nggak, jadi kita bisa open usaha kita sendiri, jadi bisa jadi ownernya sendiri. Jadi CEO ya kan. CEO gitu. Oke, terima kasih Eja untuk ceritanya yang sangat inspiratif sekali. Semoga usahanya Eja tetap berkembang, nggak ada hambatan. Ya kan, tetap sehat. Itu yang pasti bahagia. Itu yang penting. Oke, terima kasih semua. See you. Bye.